Muslim itu didukung teman-teman gitu. Mbaknya senyum-senyum. Senyum-senyum udah mbaknya. Pede hari ini teman-teman. Saya lagi super flu. Oh super blue. Nggak tahu sih, cuman kayaknya. Tapi semoga nggak, soalnya flu. Kira-kira mbaknya malam ini mau ditanya atau boleh saya nanya nih? Hayo. Jadi mau nanya. Nanya pula. Oke. Gimana? Nanya apa? Boleh. Boleh. Nah, jadi kan saya mendengar kalau pernah saya dengar gitu kan, kalau Nabi Muhammad itu waktu dulu belum bisa tidak bisa membaca. Nah, jadi bagaimana dia bisa menyampaikan firman kalau dia tidak bisa membaca menulis? Mohon maaf. Jadi karena saya mau bertanya begitu. Ini siapa sih yang bawa isu ini teman-teman dari Kristen? Tadi Bang Marbun kayak gitu juga gitu ya. Bawa ini juga. Oh, berarti tidak seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Saya akan ulang. Jadi Mbak ya, bagaimana proses Al-Quran kan kayak gitu ya intinya. Jadi gini Mbak, Al-Quran itu firman dari Tuhan semesta alam. Lalu dia mengutus malaikatnya untuk membawa firman tersebut, mewahyukannya kepada Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu dengan cara dikte atau hafalan. Contoh kayak gini ya, turun ayatnya, contohnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Contohnya kayak gitu. Lalu Nabi Muhammad ini dia hafalin. Setelah dia hafal, nanti dia panggil sekretarisnya namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu mendengarkan ucapan Nabi. Bagaimana bunyinya? Zalikal kitabul la raiba fihi. Dia tulis oleh sekretaris Nabi. Setelah dia tulis, lalu tulisan ini dia bacakan lagi kepada Nabi. Ya Nabi, betulkah tulisannya kayak gini? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika Nabi mendengar betul ya Zaid seperti itu wahyu yang turun, maka baru disebarkan. Gitu. Artinya apa? Artinya melalui hafalan, bukan melalui tulisan semata. Jadi gitu. Hilang sakit gigi saya. Iya, gara-gara pertanyaannya sakit gigi saya hilang. Jadi hafalan. Jadi hafalan yang menyampaikan. Jadi ada sekretarisnya gitu ya. Ya, ada hafalan, Nabi menghafalnya, habis itu sekretarisnya menulis. Setelah sekretarisnya menulis, dihafal sekretarisnya, diulanginya kepada Nabi. Ketika Nabi mengiyakan betul bunyinya kayak gitu, baru disebar gitu. Terus misalnya kalau belum nggak bisa baca dan nggak bisa tulis itu bagaimana? Ya, Nabi Muhammad memang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maksudnya itu bukan berarti dia tidak bisa menyampaikan. Oh, berarti ada dia orang kan yang menulis lagi. Dia itu melalui dikte gitu. Oh. Kalau nggak salah Nabi Muhammad itu anak yatim piatu ya? Iya. Oh. Terus? Kulkas terbang. Pamannya kalau nggak salah itu ya. Iya betul. Oh, kok banyak tahu? Kayaknya tertarik sama Islam banyak. Ya. Gak cuma pernah dengar seperti itu. Itu aja sih pertanyaannya. Nah, seperti itu Mbak. Sekarang saya boleh nanya nggak? Tanya apa dulu? Tanya apa dulu? Tanya apa, maksudnya tentang apa? Iya. Tapi saya mau tanya balik lagi satu hal. Kalau zaman dulu itu Nabi Muhammad itu banyak juga berarti. Istri ya Nabi Muhammad ada yang mengatakan pendapat 13, ada 11. Jadi yang benar 13 atau 11? Ya 11 populer.
Oh, 11 yang populer. Berarti itu termasuk sama yang paling terkenal itu Aisyah. Termasuk. Oh. Oh iya iya. Nah, ini kalaunya Nabi Muhammad istrinya banyak, ya kan sekarang kita di Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad cuma satu gitu istrinya. Kalaunya tidak mampu adil menikah satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu. Jadi nggak boleh menikah dua kali kalau nggak mampu. Tapi kalau menurut agama Islam poligami itu berarti boleh. Ya kalaunya adil, mampu adil gitu, mampu ilmunya, mampu uangnya, mampu keadilannya, pokoknya dari segalanya. Nah, tapi kan kalau kalau berarti misalnya 2, 3 seperti itu, lalu yang nanti ke surga tuh dia sama suaminya yang mana? Yang kan Semuanya. kan pernah dengar, kalau surga itu ada di suami kalau sudah menikah. Misalnya suaminya misalnya ada perempuan yang pernah suaminya 4 kali menikah, jadi surganya ada di suami yang keberapa? Oh terakhir mbak, Oh, terakhir. dia kan sama suami terakhir iya. Kalaunya seorang istri nih mbak Islam, lalu menikah, cerai, habis itu menikah lagi, cerai lagi mbaknya, 3 kali menikah, cerai lagi, kan kayak gitu. Yang keempat menikah sama saya, sama saya nanti. Kenapa jadi yang Pede terakhir? kali. Kenapa jadi Bungkus yang terakhir? katanya. Suka-suka saya lah nyontohin saya yang terakhir napa. Oh iya, kemarin kan saya ada nonton live tuh. Nah, soalnya terus Pak Ustadz kan bilang kalau yang tentang anak tunggal, anak bungsu. Nah, sebenarnya tuh Yesus itu dia memang anak tunggal, bukan anak bungsu. Kan kalau yang di perjanjian lama kemarin itu kita melihat anak Allah tuh banyak. Ya maksudnya gini. Nah, saya juga anak Allah, tapi bukan maksud saya itu anak Allah secara keilahian. Anak Allah ya, saya memanggil Tuhan itu bisa Bapak, tapi bukan maksud saya jadi anak Allah seperti yang derajat seperti Tuhan Yesus tuh bukan. Jadi yang memang anak tunggal itu ya cuman Yesus seperti itu. Coba kita senam otak dulu. Kalau kambing melahirkan Iya. kambing. Tuhan itu kuasa, jadi 100% Tuhan, jadi 100% manusia. Bukan berarti dia Tuhan lalu dia lalu itu hanya manusia saja, bukan seperti itu. Jadi Loh, kayak gini, Mbak, bentar. Kita senam otak ya. Kalau kambing melahirkan kambing. Kan kayak gitu. Kalau manusia melahirkan manusia, Ya. kan kayak gitu. Nah, kalau menurut Anda Tuhan bisa melahirkan, dia melahirkan anak Tuhan, Tuhan kan gitu. melahirkan, Bukan jadi- anak manusia. Tuhan tidak bisa melahirkan, jadi maksudnya itu Oh, Tuhan tidak bisa melahirkan. Terus kenapa tiba-tiba disebut anak Tuhan pula? Kalau Tuhan gak bisa melahirkan. ya itu kan Yesus itu kan anak dari Roh Kudus, bukan dalam bentuk hubungan jasmani seperti manusia, bukan seperti itu. Jadi dibilang anak Berarti Roh Tuhan ya Kudus yang karena- hamil. Kenapa? Berarti Roh Kudus yang hamil dong. Bukan. Roh Kudus yang Kayak hamil. gimana? Kan Allah punya kuasa, jadi karena Bunda Maria itu perempuan yang suci, makanya dia melahirkan anak dari Roh Kudus, tapi bukan hubungan jasmani, bukan. Iya. Ya, kalau kayak gitu Mbak ya kembali lagi kita ke awalnya. Jadi Islam itu datang mengatur poligami, membatasi poligami gitu. Nah, itu yang pertama. Karena Yesus tidak pernah melarang poligami masalahnya. Dan Yesus tidak pernah mengatur atau mengajarkan masalah poligami ini. Sehingga Islam datang menyempurnakan, mengatur dan membatasi poligami. Karena gimana mau mengatur dan membahas poligami, Yesusnya pun hasil dari poligami, Mbak. Tapi kalau menurut saya, kalau berarti poligami itu berarti sah-sah saja. Tapi bagaimana perasaan istri yang paling tua? Jadi harus ikhlas seperti itu ya? Ya tanyalah istrinya, kan gitu. Masa tanya saya, kan kayak Soalnya gitu. kalau Tanyalah dia- istrinya mau atau kalau kagak. dia-
Kalau di Alkitab ini memang di perjanjian lama nabi-nabi itu memang banyak istrinya, rata-rata seperti kayak Nabi Salomo. Nah, tahu Nah, tuh. itu kan rata-rata memang mereka punya istri banyak. Nah, setelah di perjanjian baru tidak ada yang seperti itu ya, setahu saya itu. Enggak juga, Mbak, karena di perjanjian baru enggak ada diatur Yesus. Enggak pernah Yesus ngomong masalah poligami. Di Alkitab tidak ada. Menurut Enggak ada. Ustadz. Mana ada? Coba tunjukkan sama saya kalau ada. Tak ada kan? Makanya Islam datang mengatur hal tersebut, Mbak, gitu. Wa in khiftum alla tuqasitu fil yatama fankihu ma tabarakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', kan kayak gitu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum, gitu. Jadi diatur oleh Islam, kagak boleh kagak adil. Kasihan ya kalau perempuan jadi objek seksual tapi tidak diberi nafkah. Gak boleh kayak gitu. Tapi Coba ada di zaman tapi ada di Timotius 3 ayat 2, karena itu pengawas jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan dan cakap mengajar orang. Oh, itu Paulus yang ngomong, Mbak. Ngapain Paulus yang ngomong, sedangkan Tapi ada Yesus tulis di tidak ada Alkitab. memerintahkan Paulus ngajarin itu. Tapi Ayo. ya kalau misalnya di ya memang di Kristen tidak ada mengatur itu, cuman ya kebanyakan di ajaran kami tidak ada berpoligami seperti itu. Tapi di Titus 1 ayat 6 juga ada yang mengatakan Gini, Mbak, kalaunya kita mengaku pengikut Yesus, maka yang kita ambil dari Yesus gitu. Kan gitu. iya, tapi kan seperti ini. Ya di Alkitab tertulis seperti ini, Titus 1 ayat 6, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup seperti itu. Berarti maksudnya yang diambil dari kata Yesus di Alkitab. Ya bisa aja di Alkitab itu tidak dikatakan kata Yesus, tapi mungkin ada dikutip juga begitu. Berarti Mbaknya memakai kosakata selain ucapan Yesus ya. Berarti boleh saya tanya sesuatu, Mbak? Tanya apa? Coba buka Kejadian 19 Kenapa kejadian? nomor 32. Kejadian 19 nomor 32, tolong dibacakan dulu sampai ke bawah. Ada yang saya mau tanya di situ. Kejadian 19:32, bentar ya. Ayat 32. Ya, 32 sampai 36, gak apa-apa. Ya, bacain dulu, kami dengar dulu. Ada yang mau saya tanya di situ. Oh, itu kan konteks ayatnya itu tentang Sodom dan Gomora, itu bukan Tahu, yang baik seperti itu. tahu saya. Cuma coba dari konteksnya itu, coba kalau Anda baca, ada sesuatu yang saya tanyakan nanti ketika Anda bacakan di situ. Ini mungkin karena ini ini kan lagi-laginya, jadi mungkin tidak semua yang membacanya tidak semua orang yang jika saya baca tuh memahami. Jadi saya cuma mengartikan ayat itu, Sodom dan Gomora itu yang dihancurkan Tuhan karena berbuat seperti itu. Itu contoh yang tidak baik, bukan ibaratnya Tuhan di Alkitab itu. Pertanyaannya gini, Mbak. Pertanyaannya gini. Bolehkah dalam Kristen itu seorang perempuan meniduri ayahnya? Itu yang Tidak pertanyaan. boleh, itu kan contoh yang salah. Itu kan latar belakang ayatnya itu kan tentang Sodom dan Gomora itu. Ya gimana solusinya coba? Itu Ada catatan- dua anak Lot, itu dua catatan anak Lot dosa, itu dengan kan kayak- ayahnya. Kayak sejarah seperti itu kan, bukan maksud di dalam Alkitab itu tertulis bahwa kita seperti itu, bukan gitu. Gini Mbak, di situ aja kan bisa ketahuan tuh ya anaknya dua.
Bagaimana cara supaya manusia jadi banyak? Katanya kita tiduri ayah kita. Kayak gimana gitu? Masa seorang perempuan boleh dalam Kristen itu meniduri ayahnya? Tapi kan Dan itu nggak ada bukan solusinya perintah, kan? bukan perintah Tuhan, itu kan suatu kejadian dan itu bukan untuk ditiru. Seperti itu. Nah, andai tidak boleh untuk ditiru, kita kembali ke zaman Lot, gimana solusinya? Supaya banyak manusia. Laki-laki cuma satu, anaknya dua. Gimana solusinya supaya manusianya banyak? Ya, kalau di kalau itu saya kurang tahu ya gimana caranya. Cuman intinya kalau yang meniduri ayah sendiri ya tidak, itu bukan solusi ya bagi saya begitu. Bukan solusi ya, bagaimana solusinya? Kalau kita contoh Mbak salah satunya di antara dua perempuan itu. Mungkin misalnya nih ayahnya nikah lagi. Kalau saudara tiri itu masih, Loh, gimana ayahnya nikah lagi? Nggak ada lagi manusia, Mbak. Yang ada tersisa anaknya aja perempuan dua. Nggak ada lagi manusia. Dia aja yang laki-laki ayahnya doang. solusi biar manusianya berkembang gitu ya. Iya. Apa solusinya? Apa ya? Teman-teman sekarang pintar ngebalikin. Katanya saya sakit gigi gara-gara kebanyakan makan pepaci. Pintar juga kalian ngebalikin ya sekarang itu. Ayo, apa kira-kira solusinya? Ya, menurut saya mungkin kejadian itu, dunia itu belum, mungkin masih ada manusia di tempat lain, tapi mereka kurang tahu. Nggak ada solusinya kan? Aduh. Ya kalau ini Harus masuk menikah kitab suci dengan itu orang ada. yang di luar keluarga. Kalau itu masuk kitab suci sebagai bahan pelajaran, kitab suci juga mengandung solusi gitu bagi sebuah pembelajaran. Kalau itu adalah pelajaran, maka apa solusinya? Jika kita dalam keadaan seperti itu. Ya sebenarnya itu kisah yang salah. Harusnya, makanya kan akhirnya di ayat itu mereka itu kan dikutuk menjadi yang tiang garam. Kalau Kisah yang salah kok masuk kitab pula, Mbak? pelajaran seperti itu, Pak Ustadz. Oke, sebelum saya tutup, saya ada pertanyaan terakhir. Apa tuh? Apa ya? Pertanyaan terakhir untuk, bentar. Bapak sudah pernah live sama itu Edis ya Pak? Wah, udah sering dari dulu. Kalau dengan yang anak Batak yang pernah viral itu? Anak Batak? Ya. Nggak ada ilmunya itu, Mbak. Aduh. Saya jujur nih ya, anak Batak, Edis lebih baik Mbak Cici yang berdiskusi. Kenapa tuh? Iya, daripada mereka nggak ada ilmunya, lebih baik Mbak Cici gitu. Banyak nanya, tapi bagus dijadikan pelajaran. Tapi kalau dengan anak Batak itu endingnya kemarin gimana? Habis? Maksudnya endingnya itu siapa yang keluar duluan atau siapa yang gimana duluan? Oh, nggak pernah. Saya sama anak Batak itu siapa keluar duluan, siapa yang duluan. Keluar duluan itu enggak, karena sistemnya PK gitu, PK waktu masing-masing. Jadi nggak ada primingan, oh ini kabur, nggak ada. Tapi saya pernah naik ke tempat anak Batak, dia kick gitu. Waktu saya sama Saifuddin Ibrahim, Bom dan anak Batak, VT-nya ada di tempat saya. Saya di kick. Kalau itu Saya nggak takut Mbak, mau 10 pendetanya pun saya jabani. Apalagi kalau cuma Edis ya, aduh, nggak ada apa-apanya Edis itu. seperti itu ya. Ngapain mbaknya pengikut Edis? Sering nonton live-nya juga kadang-kadang. Tapi sepakat nggak dengan apa yang dikatakan Edis? Sepakat. Oh, sepakat. Baik.
Sepakat berarti penyalipan itu rencana iblis. Penyalipan bukan rencana iblis. Kata Edis, pertanyaan saya tadi bentar gimana? Mbak, Ya. bentar. Saya tampilkan dulu sama Mbaknya. Kata Edis penyalipan itu rencana iblis Mbak. Nggak sepakat. Katanya tadi mengikuti Edis. Bukan. Kalau misalnya seperti itu bukan rencana iblis. Loh, lalu Edis salah gitu. Nih, Mbak. Kita lihat ya. Itu memang dari iblis. Penyalipan adalah rencana Allah Bapa, bukan Nih, Rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. nah, adalah rencana banyak Mbak nih. Ternyata suaranya yang kedua. Jadi, menurut Edis, penyalipan itu rencana iblis. Anda sepakat? Penyalipan rencana iblis. Bukan, ya mungkin itu videonya nggak di-cut. Loh, enggak. Kalau Anda mau video lainnya, berapa kali Edis menjelaskan tuh? Tuhan Yesus adalah kehendak iblis. Nah, Penyaliban Tuhan Yesus itu kehendak iblis. Kehendak Bapa di surga adalah agar Yesus menghadapi penyaliban itu. nih, sekali lagi. Penyaliban Tuhan Yesus adalah kehendak iblis. Iya. Iblis itu Penyaliban memang Tuhan Yesus itu kehendak iblis. Ayo. itu memang mendorong penyalipan itu ada niat jahat kan ada di Lukas 22 ayat 3. Lalu iblis masuk ke dalam Yudas. Terus Yohanes 13 ayat 27 sesudah Yudas menerima roti itu iblis masuk ke dalam dia. Jadi ya Jadi penyalipan itu rencana iblis, sepakat? tapi bukan sepenuhnya rencana iblis. Ada niat iblis seperti itu. Ada niat iblis, iya. Yang merencanakan membisikkan rencana siapa, Mbak? Ya karena di situ kan digoda. Yudas kan digoda sama iblis kan yang berbentuk ular. Nih Mbak. Yuk coba Anda buka Yohanes 13 nomor 2, coba. Coba, nih. Kita lihat ya. Saya sepakat, saya dukung itu Edis, penyalipan rencana iblis. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi penyalipan rencana Dalam hati Yudas. Nih, iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas. Jadi penyalipan itu rencana Tapi bukan punya iblis. rencana iblis. Maksudnya berniat ini tertulis Yohanes 13 nomor 2, penyalipan rencana iblis. Ayo. Itu salah satunya. Kalau Anda nggak sepakat, ya pelajari gitu. Terus Anda sepakat nggak Yesus punya Tuhan, kata Edis? ya karena mereka Allah Bapa itu adalah satu. Nggak, sesat Anda, kata Edis. Kalau kayak gitu. Maksudnya gini, memang ada waktu tuanya doa di Taman Getsemani. Nah itu kan ada Kehendak Bapa di di situ pergumulan Yesus berdoa kan dan ada godaan iblis seperti itu. Memang ada, cuman kalau Bukan itu lagi. yang Ini pertanyaan baru, Mbak. Pertanyaan baru. Sepakatkah Anda Yesus punya Tuhan? Yesus punya Tuhan kan Allah Bapa dan Yesus adalah satu. Baik, sekarang dengerin nih ya. nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Nih, Banyak orang Kristen Mbak, kata Edis nih. nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Jadi Mbak, Jawaban singkatnya. bentar. Jadi kalau Mbak mengatakan Yesus tidak punya Tuhan, ya berarti Anda orang gila menurut Edis.
Gini jawaban singkatnya, benar Yesus menyebut Allah itu sebagai Tuhannya, tapi itu tidak berarti Yesus lebih rendah atau bukan Allah, karena mereka adalah satu. Seperti itu. Dan Pertanyaannya gini aja, betulkah Yesus punya Tuhan? ya itu tadi jawaban singkat saya. Yesus punya Tuhan. Benar, Yesus itu menyebut Allah sebagai Tuhannya, tapi itu tidak berarti Yesus lebih rendah atau bukan Allah, karena mereka adalah satu. Baik, Yesus punya Tuhan. Terus ya terjemahan Alkitab buang ke tong sampah. Sepakat? Maksudnya? Kata Edis juga, terjemahan Alkitab tuh buang ke tong sampah. Oke, sekarang giliran saya mau bertanya. Ini yang pertanyaan saya terakhir. Pertanyaan terakhir, terguncang kan kata Edis. Makanya Mbak, satu saran saya, gak usah percaya sama Edis, tapi percaya dengan Yesus. Apa perkataan Yesus ya? Itu yang Anda kerjakan. Kata Yesus, sembahlah Allah, sembah Allah, bukan Yesusnya jadi yang Anda pertanyaan sembah. saya, jika Al-Quran adalah firman Allah yang sempurna, final dan jelas, mengapa dalam praktik Islam diperlukan ratusan ribu hadis untuk menjelaskan ajaran seharusnya sudah jelas dari firman Allah itu sendiri? Itu saja. Ya iya, Mbak, satu ayat dari Al-Quran itu banyak penjelasannya. Itulah artinya sempurna kitabnya. Jadi karena saking sempurnanya, satu ayat aja banyak hadis yang menjelaskan. Tuh. Coba kitab yang kagak sempurna. Kata si A begini, kata si B begitu. Udah imani saja, nggak ada penjelasan. Atau nggak ada sempurnanya. Gitu. Jadi karena Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, makanya setiap ayatnya itu banyak dari hadisnya menjelaskan dan ulama menjabarkannya. Itulah namanya kitab sempurna. Oh, ya. Satu ayat aja banyak gitu maknanya. Pertanyaan saya terakhir, apakah ada tertulis di Al-Quran bahwa Tuhannya di Islam itu berada di surga gitu? Memangnya Tuhan Mbak ada di surga? Iya, karena Yesus setelah itu kan naik ke surga. Sebelum surga ada, Tuhan ada di mana? Sebelum surga ada, maksudnya gini, kan Tuhan Yesus memang disalib, setelah 3 hari dia betul-betul naik ke surga, begitu. Oh gini Mbak, yang saya tanya kan Yesus, Tuhan Anda kan katanya di surga, betul? Iya, Surga dengan Tuhan duluan mana? surga dengan Tuhan duluan mana? Surga dengan Tuhan. Ya, dari awal pun ya, walaupun Tuhan turun ke dunia, surga itu juga tetap ada kasih Tuhan, karena Tuhan itu Enggak, kuasa. sebelum Tuhan Anda turun ke dunia, yang saya tanya sebelum dunia ada, Tuhan di surga. Duluan mana surga dengan Tuhan? Ya nggak ada duluan ya, sama-sama aja Tuhan duluan. Oh sama-sama teman-teman. Duluan Tuhan. Duluan Tuhan. Ya. Kalau duluan Tuhan, ya sebelum surga dia ciptakan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan kalau surga belum diciptakan? Karena kan duluan Tuhan. Di mana Tuhan sebelum dia menciptakan surga? Kalau di Alkitab kan tertulis Tuhan menciptakan langit dan bumi dulu. Itu kan. Jadi kan ada. Apa? Kita enggak ke penciptaan langit dan bumi. Sebelum semua langit dan bumi ada, Tuhan dan surga duluan mana? Duluan Tuhan kata Sekarang Anda. duluan Tuhan. Sekarang sebelum dia menciptakan surga, Tuhan di mana? Ya Tuhan itu kan bukan makhluk kayak kita, makhluk ruang. Jadi dia ada di mana-mana, melampaui ruang. Ada di mana-mana. Ya, maksudnya ada di mana-mana tuh bukan dalam bentuk dia banyak, cuma maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, ruang. Iya, tahu. Kalau dia ada di mana-mana susah, Mbak. Ya, kan katanya tempatnya di surga. Surga tuh ciptaan dia. Sekarang sebelum dia ada di surga, dia ada di mana gitu. Kalau Anda katakan di mana-mana, di mana? Karena dia belum menciptakan yang lainnya. Ya karena kan Tuhan kuasa. Dia bukan seperti kita di manusia, ibaratnya nih, misalnya aku di sini. Tapi misalnya seperti ini, Pak Ustadz kan lagi ada di mana nih, misalnya di Banjar nih. Nah,
Tapi Pak Ustadz cuma ada di Banjar aja. Tapi kalau Tuhan misalnya dia ada di surga, dia juga hadir di gereja karena dia maha hadir. Gini, yang Anda ceritakan itu udah ada dunia. Yang saya pertanyakan ini belum ada dunia dan belum ada langit. Tuhan dan surga duluan mana? Duluan Tuhan, kata Anda, kan gitu. Sebelum dia menciptakan surga, Tuhan itu di mana? Belum ada langit dan bumi. Sebelum ada surga, ya itulah kataku, Tuhan ada di mana-mana. Kan dunia Nah, itu bingung kan, Mbak? gini, kayak ada di Alkitab. Enggak. Ada. Saya enggak menanyakan tentang dunia, enggak. Yang saya tanyakan sebelum surga dunia ada. ada, roh Tuhan itu melayang-layang, maksudnya melayang-layang dia ya Gentayangan gitu. nggak seperti itu. Gentayangan. Masa dia melayang-layang gentayangan gitu? Ya, bukan seperti itu karena bukan maksudnya kan namanya Tuhan kan kuasa, jadi dia ya ada di mana dimensi. Di mana dia melayang-layang kayak udah kayak setan aja melayang-layang gentayangan dia. Nah jadi Tuhan itu ada karena dirinya sendiri dan dia tidak membutuhkan ruang untuk berada. Jadi tidak bergantung pada tempat sih. Tidak bergantung pada tempat. Berarti salah tuh di Bible Anda, Bapa yang di sorga. Salah. Ya, enggak salah. Ayo. Surga. Nah, kayak gimana pula? Tuhan Anda katanya tempatnya di surga, tapi kata Anda tidak tergantung oleh tempat. Mana yang betul gitu? Ya karena kan dia kuasa, dia menciptakan surga untuk orang-orang yang percaya kepadanya seperti itu. Itu Mbak, kalaunya dia bertempat, ya susah kita menjelaskan tempatnya di mana. Jadi Tuhan itu bukan di surga tempatnya. Kalau kata Anda Tuhannya itu ya ada di mana-mana, nggak pakai tempat, ya. Ini paham Islam ya teman-teman. Cuma Mbak ya, berarti salah kitab Anda tuh yang mengatakan Bapa yang di surga. Hayo. Benar kan memang Bapa di surga karena dia akan menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Surga itu kan tempat. Kata Anda dia tidak bertempat. Ya itu kan sebelum surga ada. Ya iya, kayak gimana? Surga itu kan tempat. Jadi setelah dia menciptakan surga, dia tempat itu surga, kayak gitu. Ya kan saya bilang Allah itu maha hadir. Waduh Mbak, kalau saya ciptain gelas, ya, bisakah saya masuk ke gelas? Jawab dulu. Kalau saya ciptain gelas dengan tangan saya, bisakah saya masuk ke gelas? Intinya surga itu kan Tuhan ciptakan untuk orang yang percaya, jadi dia itu ada di bingung kan? ada di hati saya. Bentar. Logika dulu. Ketika saya menciptakan gelas, apakah bisa saya masuk gelas? Ya itu kan Anda kan bukan Tuhan. Begitulah Tuhan. Jadi ya ketika Tuhan menciptakan surga, gak perlu dia memasuki surga tuh. Gak perlu dia bertempat di surga tuh, gak perlu karena ciptaan Kan dia memerintah di sana. Kan ini kan kalau akhir zaman kan Tuhan turun ke dunia, jadi dia memang menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Beda. Kalau saya ini tidak berbicara masalah akhir zaman, dunia atau langit, tapi masalah Tuhan gitu. Makanya saya contohkan, ya, saya lebih besar daripada gelas, kan kayak gitu. Karena saya yang menciptakan gelas. Ketika saya menciptakan gelas, apakah saya masuk gelas, bertempat di gelas? Kan enggak. Padahal gelas saya ciptakan, begitu pula Tuhan. Gak perlu dia ketika menciptakan surga lalu tempatnya di surga. Karena apa? Kan di kitab Anda ya Mbak ya, Tuhan itu maha besar. Makanya kata Yesus ya, Bapa lebih besar daripada aku. Gitu. Oke, itu menurut Anda. Jadi kesimpulannya Tuhan itu menurut Yesus, bukan menurut saya. Ya bisa menurut Anda. Menurut Yesus itu. Ya terserahlah bagaimana Anda berbicara. Jadi menurut saya
Tuhan itu tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Dia maha kuasa dan dia maha hadir. Dia di surga dan dia bukan berarti misalnya dia maha hadir itu dia meninggalkan surga, dan dia menurut saya menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih, selamat malam. Ya, itu doktrin Kristen. Oke ya Mbak ya.